Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Merasa mual, Vena Melinda akan lakukan tes kehamilan. Artis senior Vena Melinda tengah merasakan mual yang tak biasa akhir-akhir ini. Ferry Irawan, suami dari ibu 3 anak itu mengungkapkan, jika kondisi mual sang istri sudah dirasakan sejak Jumat 12 Agustus 2022 pagi. Kendati demikian, Vena Melinda tak mau gegabah dan menerka-nerka tentang kondisi yang dialaminya kini. Ia sendiri memang belum melakukan pemeriksaan kesehatannya, sehingga keduanya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kata Ferry, sang istri dinilai sering merasakan mual saat kondisi sedang masuk angin. Namun untuk kali ini, rasa mual yang dialami oleh mantan anggota DPR RI itu berbeda dari sebelumnya. Tak dipungkiri, Ferry Irawan memang ingin memiliki keturunan dari wanita yang dinikahinya pada 7 Maret 2022 itu. Kendati demikian, hingga saat ini diakui oleh Ferry dan Vena jika keduanya memang tak melakukan program kehamilan secara khusus. Mengingat usia mantan Putri Indonesia itu sudah menginjak kepala 5 saat ini. Lebih lanjut, dalam waktu dekat Vena Melinda juga bakal melakukan tes kehamilan karena ingin mengetahui penyebab rasa mual yang dirasakannya. Berikut wawancara dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Amina terus bawa ke sana akhirnya dapat ya pengobatannya. Ya alhamdulillah sih sekarang udah berangsur pulih. Ya, karena memang Abi ini kan nggak boleh gendong-gendong berat, nggak boleh ngangkat berat, tapi kemarin main sama Fania, terus mungkin waktu itu posisi-posisi lagi duduknya salah, tidur kan. Tapi alhamdulillah udah enak kan, Alhamdulillah karena tanpa kemarin operasi. udah coba juga ke Lamina terus ketemu sama dokternya. Ya alhamdulillah ya memang di sana memang yang mereka bisa treatment kita tanpa operasi. Sempat berapa lama sih sakitnya? Sakitnya seperti apa? Ya kalau sakitnya sih udah lama. Tapi nggak pernah nemu tempat yang pas. Nah, kemarin kebetulan kita memang tahu ya dokternya yang bagus, terus kliniknya juga dekat dari rumah, baru cek ya. Jadi ya udahlah sekalian aja. Tadinya dia kan takut banget sama jarum suntik. Dan memang takut operasi. Ini kan dia nggak pakai apa, cuma jarum suntik Kecil soalnya 4 mm. Kan bukan apa memang itu pindah. Jadi paling besar itu 7 mm, ini 4 mm. kayak ada kameranya gitu ya. Sekarang apa yang dirasakan? Oh, sekarang apa yang dirasain ya ini ya lebih enak sih, lebih enak aja. Ya jangan sampai kamu lagi ya. Cuma kemarin memang sempat drop juga mungkin karena capek ya. Ini sekarang malah istriku lagi agak mual. Dari udah seharian ini dari pagi mual terus dia. Makanya ini juga masuk sih udah tadi mau pakai tripod mau masak begitu itu memang lagi mual. Bang, separah apa sih bang kambuhnya dari yang awal sama yang sekarang? Ya hampir sama sih ya. Jadi pertama ini kan tegang kebas gitu kan. Sakit deh kemarin. Diagnosanya masih saraf kejepit. Masih yang ini malah kalau sekarang emang saraf kejepit nih. Titik yang sakit dari awal sama yang sekarang sama? Enggak sih, agak beda ya. Beda. Ini malah yang saya sama giginya sih. Kemarin kan keras banget nih, keras, kebas, sama Abi juga kondisi fisiknya drop. Jadi malah hampir ini 5 hari ya. Sebenarnya udah lama ya di untuk mengangkat sebenarnya. Ya kemarin pas di emang udah langsung digali sih.
ini serangi, tindakannya emang nggak pakai operasi. Ya sebenarnya ini operasi tapi nggak yang bisa. Kalau itu kan bisa panjangnya bisa 10 cm gitu ya, 15 cm. Kalau ini nggak cuma 4 mm kecil gitu. Nyari jalan untuk orang ini kan nggak sendiri gitu bisa menemukan yang terbaik ya yang pasti kalau aku sih tahu dari YouTube ya kan sekarang media sosial tuh ada banyak gunanya ya jadi kita kalau misalkan kayak Abi yang memang takut operasi kebetulan aku lihat dan aku tanya dulu karena memang di sana dokternya tuh bisa konsultasi online jadi waktu ada sakit aku juga nggak bisa ninggalin apapun jadi aku cuma konsultasi dan aku bilang ini tanpa operasi dia mau ya udah dan alhamdulillah sekarang mendingan karena kalau udah sakit gitu udah nggak bisa ngapain kan kayak kemarin seminggu hampir ya tiduran jadi agak timpang nih aku nggak ada Abi gitu kan urus Fania semuanya sendiri ya alhamdulillah sekarang benar-benar represif banget terus kesian aja karena apa-apa nggak bisa sendiri kalau sekarang udah bisa bergerak udah alhamdulillah sih tapi nggak boleh kecapean ya ya dan nggak boleh gendong Fania lagi gendong aku boleh ya boleh tapi justru hari ini yang aku yang agak dari pagi mual kenapa udah cek ke dokter belum tapi aku sih nggak tahu ya antara dua mungkin bisa masuk angin tapi nggak sampai kayak tadi ya tadi tuh cuma parah. kalau masuk angin ya nggak tahu ya sekali lagi kalau masuk angin biasanya kan cuma minum ini Pijit terus udah pijit oke. cuma ini dari pagi sampai terakhir tuh memang mual yang mual dan mual yang muntah udah Tapi udah menjalankan program kali Bang? enggak kita nggak pernah mau program enggak. sih gitu makanya tadi aduh mual kok nggak pernah ya kayak gini mual banget gitu terus Jadi aku nggak mau lagi sih GR ya memang nggak usah GR sekarang tes pack lagi nanti Akhirnya kalau mau. memang hasilnya gimana ke dokter lagi gitu. tapi kalau dikasih kepercayaan kembali Aduh alhamdulillah. alhamdulillah karena Meskipun aku takutnya tuh kalau ini ya takutnya apa tapi kata Abi kan nggak boleh karena apapun yang Allah sudah tetapkan itu pasti yang terbaik tapi menunggu nggak sih enggak juga ya kalau aku sih bilang sama Abi pokoknya nggak boleh mengharap yang banget karena dia orangnya tuh kalau udah punya keinginan terus tiba-tiba nggak terjadi ngambekkannya itu loh nggak tahan saya emang nyambutnya seperti apa astagfirullah Mami Nu tolong aduh kayak anak kecil banget ampun tapi suka kan ya ya oh ya itu pokoknya dia kalau punya sesuatu keinginan tuh harus dilakukan itu tuh yang harus dirubah ya dia pelan-pelan tapi keinginannya tahu apa ya sih kali koneko kadang-kadang suka ngambek manja aja sih kayak misalnya contoh kecilnya nih misalnya aku lagi makan ini terus bilang ini ya ini ada kayak gitu tapi dulu waktu pacaran nggak keluar tuh itu baru keluar kan tuh. disimpan Nanti jangan ada yang keluar lagi loh ya instan aku nanti gitu sih oke rencana periksa kapan tes PK atau tes pack baru beli besok kalau sampai aku mual-mual ini udah keringet dingin juga nih jadi aku kalau sampai kayak begini terus aku mau di tes pack dan ke dokter jadi memang kita pengen ke dokter tapi internis ya bukan dokter kandungan tapi kalau aku muntah kayak aku beli tes pack dan ke dokter kandungan Mbak Pena, kemarin kan juga Feral sempat kecelakaan. Dan Iya. kondisinya saat ini seperti apa sih Mbak? wah udah main bowling tuh anak udah mau pindah-pindah rumah Lagi udah pindah-pindah rumah, fitness lagi padahal aku udah bilang Kak kalau kayak gitu nggak boleh nunduk-nunduk nggak boleh juga kecapean atau yang berat. Berita selanjutnya, meski baru pertama kali dipasangkan, Ariel Tatum dan Nicholas Saputra sudah dapat chemistry. Pemain film Ariel Tatum beradu akting bersama Nicholas Saputra di film Sayap-Sayap Patah. Film Sayap-Sayap Patah digarap sutradara Rudi Sudjarwo. Di film tersebut, Ariel Tatum memainkan peran Nani, istri Aji yang diperankan Nicholas Saputra. Aji dikisahkan bekerja sebagai Komandan Detasmen Khusus atau Densus 88 Polri. Meski baru pertama kali beradu peran bersama Nicholas Saputra, Ariel Tatum tidak sulit beradegan selama syuting dilakukan. Rudi Sudjarwo juga memberi kebebasan akting untuk Ariel Tatum dan juga Nicholas Saputra selama memainkan perannya masing-masing.
Ariel Tatum juga begitu menikmati setiap proses penggarapan film Sayap-Sayap Patah yang rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 18 Agustus 2022. Berikut wawancara dengan Ariel Tatum dan Nicholas Saputra. Mau ke Amerika soalnya di sini. Ayo mulai. Oke, yuk. Sekarang ada pertanyaan. Gimana nih hari ini akhirnya screening film yang udah Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? yang hari ini akhirnya screening film saya Iya. Jaka sekalian selama ini menikmati. Pertanyaannya. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa menikmati screening seperti apa sih akhirnya kalian Ini kali pertama kita nonton filmnya di best screening bersama dengan teman-teman wartawan. Jadi ini pengalaman yang tentu saja spesial buat kita ya sebagai pemain dan kru dan saat yang bersama dengan wartawan. Perasaannya senang akhirnya karya kita yang kita buat sepenuh hati dan dengan kerja keras bisa diapresiasi dan bisa diterima di publik dan tadi ada yang wahab nangis kalau kalian sendiri nangis nggak? ya nangis kayaknya sih. Biasanya kok main film dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian gimana sih, menjadi satu beban nggak sih Bapak? Enggak ya, karena beban utama seorang pemain film tentu saja menghidupkan sebuah tokoh, menghidupkan karakternya. Jadi ya itu memang beban utamanya pemain film. Risetnya berapa lama? Risetnya kita banyak dibantu oleh teman-teman dari produksi dari pihak 88 untuk memberikan banyak informasi tentang kita, bagaimana misalnya berkomunikasi dengan atasan, bawahan, gestur dan Ada pengorbanan nggak? Misal badannya makin terbentuk atau korbannya waktu sih ya, karena syutingnya cukup banyak. apa tantangan Kak Nicholas untuk memerankan peran tersebut? Tantangannya karena saya tidak pernah tidak pernah tahu dunia baju coklat gitu ya. Jadi saya nggak cukup awam soal itu. Jadi itu tantangan sekaligus mengasyikkan karena saya banyak sekali informasi baru tentang dunia itu. Termasuk pegang senjata nggak sih? Jadi hal pertama Iya. itu diajarin dulu atau buku atau seperti apa? Diajarin semuanya melakukan proses untuk memegang senjata, untuk menembak dan lain-lain, untuk safety dan juga untuk keterampilan di dalam. Gugup nggak sih pada saat pegang senjata itu? Hah? Gugup nggak sih? Awalnya ya? Gemeteran? Masa sih? Proses total gimana? Sebulan, ada reading, ada Berperan menjadi seorang istri seorang polisi gimana? Aku cuma bisa ngebayangin sih, aku nggak akan pernah bisa tahu exactly how it feels like untuk jadi seperti mereka. Jadi aku hanya mencoba yang terbaik, melakukan apa yang aku bisa dari research, dari sharing sama banyak orang. Ya begitu. Apa langsung untuk risetnya ketemu langsung sama ibu Bayangkara atau gimana gitu? Tidak sih sebenarnya, cuma kita banyak melakukan proses karakter development yang cukup panjang. Menjadi wanita hamil jadi tantangan sendiri ya? Iya sangat, karena dari gestur jalan saja berbeda, dan jalannya berbeda itu di masa-masa kehamilan yang berbeda juga ya. Di awal aku masih mungkin lebih kecil, terus di akhir Mau cabut panas gak kuat. mau melahirkan, aku sudah tidak sanggup mau mandi. Ya. Lanjut nanti mama. Kan itu mungkin adegan yang tersulit. Nah bagus. adegan itu yang berkaitan dengan action yang itu kompleks sama pembuatannya. Ya, Kalau yang pas berkesan semuanya saya masih ingat. udah ya, sekali udah lagi. cukup. Berita selanjutnya datang dari Bunga Zainal tak boleh operasi plastik oleh suaminya. Penyanyi Bunga Zainal berusaha tetap tampil cantik di depan kamera dan juga sang suami Sukhdev Singh. Bunga Zainal bahkan ingin tampil natural di depan semua orang tanpa harus merias wajah sedemikian rupa. Bahkan Sukhdev Singh, suaminya, menurut Bunga melarang dirinya untuk melakukan operasi plastik. Sukhdev meminta sang istri untuk tampil natural di hadapannya, begitupun soal make up.
Kendati demikian, diakui Bunga sebagai seorang istri, ia lebih memilih untuk tampil cantik dan wangi saat berada di rumah. Penampilannya itu rela dilakukan demi menarik perhatian sang suami selama berada di rumah. Selain itu, Bunga menyebut sebagai seorang istri, penyajian makananlah yang juga harus selalu diperhatikan untuk membuat sang suami terus merasa bahagia dan romantis. Berikut wawancara dengan Bunga Zainal. Ya Mbak Bunga, hari ini agendanya seperti apa nih? Ada kemeriahan apa hari ini? Hari ini, spesial hari ini aku tuh bikin acara. Jadi aku buka produk aku ada di salah satu mall di Jakarta, di Indonesia. Kebetulan aku hari ini bikin makeup class bareng produk aku Buza, dan juga aku kolaborasi dengan Victoria Makeup. Dan di sini juga aku dibantuin gestarnya sama Ibu Puput. Hari ini kita bikin sesuatu yang apa ya, yang kan udah lama banget ya, pandemik juga, itu udah lama banget gak bikin acara. Nah hari ini tuh bener-bener aku bikin kayak silaturahmi juga sama fans aku, followers aku, bikin makeup class yang memang bermanfaat juga buat kita, lepas tangan juga, dan juga belajar makeup kecil-kecilan lah bareng kerja. Kak Victoria, gimana nih hari ini berkolaborasi dengan Kak Bunga Zainal sendiri? Aku happy sih karena aku bisa sharing. Saat ini kan banyak orang yang udah kebiasaan diem di rumah, tapi mereka kayak udah sadar untuk oh iya kita harus kembali bersosialisasi lagi, terus menjaga kulit lebih utama, karena Bunga sendiri tuh makeupnya biasanya nggak yang medok, tapi kesehatan kulit itu nomor satu. Jadi makeupnya natural, hari ini temanya ala Bunga Zainal. Itu permintaan Ibu Bunga. Jadi gimana caranya supaya natural tapi kelihatan seperti artis kalau lagi di foto tuh gimana? Bunga tadi melihat antusias juga nih para fans di sini, Kak Victoria menjelaskan gimana Kak Bunga juga sembari menerangkan di produk ini segala macam. Itu gimana sih ngelihat antusias apa sih para fans yang pada datang ke sini hari ini? Aku sih seneng banget ya lihatnya, karena mungkin mereka tuh udah lama banget sebenarnya pengen banget ketemu aku. Karena kan kalau dulu sebelum pandemi kan aku tuh kayak aktif banget yang namanya jumpa fans, aku aktif banget yang maksudnya masih bisa ketemu sama fans aku atau followers aku. Nah selama pandemi ini tuh bener-bener kita tuh nggak, bener-bener kayak dijarakin banget gitu, kita nggak pernah ketemu, kita cuma bisa komunikasi lewat sosial media. Nah hari itu bener-bener senang banget, mereka jauh-jauh dari Brebes lah, dari Tasikmalaya lah gitu, mereka antusias banget buat datang ke sini jauh-jauh buat silaturahmi bareng aku. Tadi mungkin makeup class-nya sendiri menjelaskan tentang apa sih? Hari ini aku ngejelasinnya tentang makeup yang natural, tapi kayak kelihatan nggak makeup, tapi sebenarnya kalau di foto tuh itu yang paling orang butuhin kan, karena sekarang setiap orang kan makeup itu untuk apa, lebih untuk media ya daripada untuk kayak ketemu orang. Jadi aku lebih ngajarin seperti itu sih, yang natural kayak makeup ini hari ini. Hari ini gestarnya bener-bener makeup, aku dapat modelnya luar biasa loh. Aku izin sama Pak Ahoknya luar biasa loh. Biasanya Ibu Puput ini setiap hari Jumat udah keluar, bener-bener nggak pernah keluar. Izin suami, bukan suami ibu ini, jadi kita dapat banget. Iya. Sama Bunga sama Victoria. Iya. Aku tuh kaget banget pas tanya dia kan, boleh nggak, bisa nggak ikut gitu kan, karena memang jadwal Ibu Puput kan susah banget juga, sibuk juga. Jadi aku minta tolong, mau nggak kamu datang. Ibu rumah tangga, Bapak juga, ibu rumah tangga tuh pekerjaan paling tersulit loh, ya kan? Tidak ada libur. Tidak ada libur, tidak ada gaji yang bisa mengalahkan ibu rumah tangga. Ya, jadi begitu. Iya curhat. Supaya bulanan saya naik, ya. Waduh. Jadi aku pas begitu dia bilang sama bapak, sama suamiku boleh, aku senang banget. Kayaknya maksud aku tuh kayak, aku saya thank you banget sih bisa jadi modelnya aku. Dengan senang hati ke Bunga. Terus Victoria juga padat banget kan, aku bener-bener hari ini tuh bisa kayak kangen aja sih ketemu fans, ketemu rekan-rekan teman-teman juga. Akhirnya kita tuh udah bisa kumpul-kumpul lagi, pastinya dengan protokol kesehatan kan. Di sini juga kita sebelum acara juga kita pasti ada tes PCR atau paling minimal antigen. Nah, tapi gimana
setelah di make upin sama Kak Victoria Hasilnya seperti biasa, hasilnya selalu memuaskan. Hasilnya make up dari Victoria. Karena Bu Puput ini tuh orangnya sama kayak aku. Dia tuh gak suka make up yang medok gitu ya. Iya, Karena kan belum pernah belajar, jadi make up seadanya, jadi biasanya segitu aja. maksudnya Kan kita ini tuh selalu bilang muka kita tuh minimalis. Sebenarnya tuh kalau dalam make up itu make up flawless itu yang paling susah, bener nggak? Kalau make up manner tuh paling gampang karena kan kayak blush on terang, eyeshadow terang gitu. Tapi gimana caranya nih make up yang muka-muka kita yang sungguh minimalis ini ya, yang kayaknya nggak bisa diapa-apain banget gitu, bisa kelihatan sedikit lebih berwarna lah. Nah, Puput itu bener-bener sama kayak aku sih, dia nggak suka make up yang terlalu berlebihan, dia natural, jadinya Tergantung acara. tergantung acara. Ginilah hasilnya. Tangannya ibu ini. Iya, magic hand. Kalau Victoria sendiri ini kan bisa dibilang anak-anak muda sekarang juga dari SMA pun udah mulai pada suka make up gitu kan. Nah, make up yang dianjurkan untuk anak remaja sekarang tuh gimana sih? Kadang suka salah nih, nggak sesuai dengan umurnya gitu. Malah kita melihat lebih harusnya umurnya segini kok jadi terlihat lebih tua atau seperti apa gitu. Harusnya itu seperti gimana sih? Oh iya, kebetulan aku punya sekolah make up. Memang hari ini antusiasnya tuh anak umur 18 sampai 24 tahun. Murid aku udah 13.000 saat ini dan karena make up ini aku lihat kalau dulu kan yang kebutuhannya tuh lebih kayak yang mau mencari jodoh sampai setelah menikah ya kan. Kalau sekarang tuh mundur. Bener-bener kayak anak dari mulai SMP tuh udah kenal lip tint, udah kenal blush. Berita selanjutnya datang dari aktor muda Junior Robert. Sulit beradegan menangis hingga dibantu oleh Prilly Latuconsina. Aktor muda Junior Roberts menjadi bintang utama dalam sebuah film remaja bersama dengan Prilly Latuconsina. Di film tersebut, Junior Roberts harus melakukan adegan menangis dalam beberapa scene. Aktor 21 tahun itu mengaku bahwa adegan tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Bahkan ia sempat meminta waktu beberapa saat untuk memaksimalkan emosinya ketika harus akting menangis. Kendati demikian, di film perdananya sebagai pemeran utama ini, ia merasa bersyukur karena bisa bekerja sama dengan nama-nama besar dalam dunia seni peran. Khususnya, Junior merasa terbantu oleh Prilly Latuconsina. Sebagai informasi, Junior Roberts memerankan sosok Glenn dan beradu akting dengan Shena yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Berikut wawancara dengan Junior Roberts dan Prilly Latuconsina. Kan review jujur ya, jadi kayak lega banget. Teman-teman terdekat, keluarga suka sama filmnya, teman-teman wartawan juga suka. Aku tadi nonton di sebelah aku, teman-teman gue, keluarga aku, adik-adikku semuanya aku ngeliat pada nangis aja. Oh ya? Cara dapetin chemistry dulu berdua gimana sih? Nggak susah sekali. Sampai berapa lama kan readingnya dan sebagainya gimana? Gak bikin bangun chemistry sama Junior gampang banget sih, karena dia tuh orangnya jangan gitu dong. Nggak, karena dia tuh orangnya gampang banget diajak ngomong, asik banget, terus nggak overthinking, jadinya setiap kita ngelakuin adegan tuh nggak banyak mikir, jadi mengalir gitu aja, jadi bener-bener sangat-sangat fun bangun chemistry sama Junior dan sama yang lainnya juga, nggak ada kendala sih. Ya, aku tuh tipikal orang yang suka bercanda dan Prilly receh. Jadi ya udah otomatis kita bercanda mulu, ketawa-ketawa, kita ngobrolin apapun yang kita ngobrolin. Iya. Jadi ya udah dari sana chemistry-nya. Puas nggak sih? Puas mungkin? Prilly? Seneng dan bangga main sama Prilly Latuconsina. Wow. Seneng banget. Pertama kali, ini pertama kali. Awalnya emang kaget, tapi akhirnya ujung-ujungnya aku malah banyak belajar. Apalagi Junior saat adegan-adegan yang agak mulai romantis, pas adegan kalian ada sisi pada mau kisah gitu, gimana itu ada perasaan wah, apalagi Prilly, seorang Prilly lu bilangnya. Gimana? Ya Jun, aku nggak banyak terima adegan gitu sih Jun. I'm just trying to be profesional aja. Yeah. Ngelakuin scene itu dengan profesional. Bahkan sebelum scene itu kita ngobrol dulu. Is it okay? Oke, kita lakuin ini ya, udah profesional. Udah, gitu. Ya. Just being profesional. Enggak lah, nggak latihan dulu lah. Kali. Langsung masa latihan. Tapi Kan sejauh saya ini juga gimana? itu cuma pertama yang mereka berdua, ya kan? Iya. Apa yang latihan bisa? Sejauh ini puas nggak dengan hasilnya gitu?
hari ini? Kalau aku tuh nggak bisa menilai film aku sendiri ya, karena bias pasti. Makanya aku tuh banyak banget nanya ke orang kayak gimana suka gak sama filmnya, gimana suka gak sama filmnya. Tapi sejauh ini mereka suka, dan tanpa aku tanya pun pas nonton mereka beneran ketawa, terus juga ketawa ngakak banget pas adegan yang komedi-komedi, terus pas adegan sedih hening gitu semuanya yang di barisan aku, dan sedih juga gitu. Jadi ya senang banget sih melihat review penonton dan melihat reaksi teman-teman hari ini. Puas sih. Aku puas banget. Sampai orang tua juga datang ya dari Bali jauh-jauh. Iya, mungkin gimana Junior? Mama aku juga nangis banget tadi. So happy lah. Langsung tengok-tengokan nggak pas adegan nangis tuh ngeliat ekspresi muka penonton kayak gimana? Enggak sih, aku full nonton sih. Aku full nonton sih, aku konsentrasi karena ini pertama kali aku nonton kan. Nah, ya, tadi ini kan Kak Fili sendiri excited banget terlihat kalau peran sedih itu gimana banget? Aku juga nggak ngerti ya, kayak dapet perannya tuh sakit, sedih, kisah cintanya tidak baik. Sampai kata temen aku yang di sebelah, kok lu kayak spesialis yang menderita terus, nangis terus. Yang nggak tahu dapet perannya kayak gitu, saya mau jalanin aja sebagai aktor. Jadi ya jalanin aja sih, dan emang kebetulan dapet perannya selalu kayak gitu, ya nggak ada masalah sih. Dan jago juga sama hal itu ya. Tadi berperan juga jadi guru di untuk anak-anak kecil. Itu jadi salah satu cita-cita kamu yang misalnya belum terwujud direalisasikan di film itu gimana kan? Kamu juga pengen bikin rumah singgah segala macam ya? Aku kaget sih pas baca skenarionya ada adegan itu, jadi makanya aku sangat-sangat ngerasa Sienna tuh mirip sama aku gitu dari segi itunya, kayak dia suka ngajarin anak-anak, abis itu dia juga punya jiwa sosial, terus dia juga tipe orang yang kalau sakit nggak mau dikasihanin, nggak bilang-bilang, pokoknya nggak mau kelihatan sakit gitu, padahal udah mau meninggal tetap yang kayak berusaha untuk kuat di depan mamahnya gitu. Itu salah satu kesamaan karakter ini sama aku, dan ya itu adalah salah satu passion aku juga. Aku suka anak kecil dan suka ngajar. Salah satu cita-cita aku pengen jadi guru TK, diperanin di situ juga, jadi enjoy banget. Pengen diwujudin nggak sih mungkin? Pengen diwujudin nggak nantinya jadi guru? Mau, semoga bisa ya. Lanjut S2 itu ya berarti ya? Iya. Kak Prilly itu kan tadi sempat ada mau bunuh diri di dalam film ya. Nah, itu kan related, mungkin dulu pernah ada perundungan isu-isu mau suicide. Enggak lah, jauh. Masalah aku sama masalah Sienna nggak ada apa-apa ya masalah aku mah. Aku dulu masih sangat kecil dan masih sangat belum dewasa menghadapi masalah-masalah yang ada. Kalau masalah Sienna aku pasti tidak akan relate karena yang dia hadapi itu jauh lebih berat gitu. Karena kan yang dia hadapi bermasalah sama dirinya sendiri ya, kayak dia organ tubuhnya ada yang tidak berfungsi, dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam di saat dia masih muda, ditinggal sama papahnya gitu, hidup di ekonomi yang tidak begitu beruntung. Jadi ya nggak bisa disamain masalah karakter ini dan film ini sama masalah aku, jadi kayak nggak relate sih. Dan itu pun Prilly yang dulu ya. Prilly yang dulu lah, kalau Prilly yang sekarang dapat masalah, masa mau mengakhiri hidup, harus lebih bersyukur. Makanya kamu juga memanfaatkan hidup kamu ya, Prilly. Berita selanjutnya datang dari mantan vokalis band Naif, David Bayu, kini memilih bersolo karir. Penyanyi David Bayu Dananjaya alias David Bayu memutuskan bersolo karir setelah tidak lagi menjadi vokalis dari band Naif. Meski bukan lagi vokalis band, David Bayu belum bisa melepaskan image sebagai vokalis Naif. Sekalipun masih dicap sebagai vokalis band Naif, David Bayu tidak mempersoalkannya. David Bayu tidak lagi menjadi vokalis Naif setelah band pop Indonesia tersebut membubarkan diri pada 2021 lalu. Meski kini band Naif bubar, David Bayu dikabarkan diminta kembali bermusik bersama band yang telah membesarkan namanya itu di industri musik tanah air. Soal itu David Bayu tidak menutup kemungkinan kembalinya berkarya bersama Naif. Berikut keterangan dari David. Album solo ini dikerjakan udah 2 tahun yang lalu, semenjak
awal pandemi, pandemi. Jadi kayak album merangkum. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Kota Bandar Lampung, jangan lupa untuk datang dan ramaikan gelaran Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di lapangan Saburhai Bandar Lampung pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. Selamat sore dan sampai jumpa.